Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beberapa hari, saya memulai untuk bikin channel YouTube ya. Perkenalkan, nama saya Nur Lailatul Jannah. Kalian bisa manggil saya Nur atau siapalah. Alhamdulillah, saya udah nikah kurang lebih mau jalan ke tahun ketiga. Alhamdulillah wa syukurillah. Untuk kalian yang gimana ya, masih agak-agak gimana gitu, alhamdulillah untuk kita semua ya masih diberikan kesehatan, rahmat, keberkahan, nikmatnya hidup yang kalau dihitung-hitung itu nggak ada habis-habisnya. Untuk di playlist ini saya kan bikin channel yang namanya Opera Dakwah, dan saya di situ tuh bikin playlist ya, macem-macem lah, nanti kalian di atas sendiri. Dan untuk kali ini saya pengen nge-review dari Instagramnya tuh namanya muslimah_salafi. Walaupun saya bukan salafi, tapi saya ya hanya mereview saja ya, karena kita kan sebagai umat Islam ya begitulah, ambil ilmu sebanyak-banyaknya dari kalangan siapapun. Yang jelas kalaupun itu baik ya kita serap, kalaupun enggak ya udah gitu, ya udah aja, saling menjaga satu sama lain aja lah. Jangan, maaf, suara mobil, maksudnya gimana ya, kayak ya namanya Islam ya kita harus menggenggam erat gitu. Siapapun yang berbicara ya, jadi kalau itu baik ya kita ambil, kalau enggak ya begitulah, langsung saja ya. Di sini tuh yang bikin saya kayak bertanya-tanya ya, maksudnya penasaran gitu, kenapa saya mau mereview ini, karena dari judul aja udah bikin gemeteran gitu. Karena kan alhamdulillah saya belum pernah utang ke bank atau ke siapapun, maksudnya yang jumlahnya besar-besar ya. Alhamdulillah, itu juga bentuk syukur, bentuk nikmat buat kita semua. Anda yang belum punya hutang juga perlu kita syukuri, karena itu tuh bentuk ya kebersyukuran kita, kenikmatan kita nggak punya hutang. Salah satu nikmat yang mungkin jarang kita ketahui ya, itu yang pertama itu kita nggak punya utang dan kita nggak ngutangin. Udah, itu insya Allah berbagai salah satu masalah kita itu udah oke lah ya. Di sini hukum cashback atau potongan harga dalam transaksi, tahu ya, terutama untuk perempuan-perempuan dan para ibu-ibu, para rumah tangga semuanya lah. Di sini gini, ada pertanyaan begini, bagaimana hukumnya ketika penjual memberi cashback jika konsumen bisa melunasi lebih cepat? Apakah ini termasuk riba? Nah, itu tuh bikin kita menggelitik gitu. Ada yang jawab ya, maksudnya jawabannya tuh begini. Dalam kajian fikih muamalah ma'aliyah, maaf ya kalau terbata-bata, permasalahan ini sering disebut dengan istilah dakwah ta'ajjal. Artinya, segerakan waktu pelunasan, kamu akan saya beri potongan. Sehingga bentuknya adalah kesepakatan kedua belah pihak yang bertransaksi untuk mengurangi nilai utang. Ketika ghorim atau debitur ya bisa melunasi lebih cepat. Ghorim, debitur berarti yang ngutang ya, yang ngutang. Ada 3 pendapat mengenai masalah dakwah ta'ajjal, kesepakatan memberikan potongan karena pelunasan pembayaran lebih cepat. Yang pertama, berarti ada 3 pendapat ya. Yang pertama itu kesepakatan ini dilarang. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, pendapat Imam Abu Hanifah
Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Pertimbangan yang mereka sampaikan bahwa bentuk transaksi ini tidak berbeda dengan menambah nilai utang karena ada penundaan, dan ulama sepakat menambah nilai hutang karena penundaan hukumnya haram. Sebagai ilustrasi ini contohnya, saya udah bikin ini ya, bukan bikin, maksudnya udah nyiapin buku. Di sini contohnya tuh begini. Si A membeli barang X kepada si B seharga 100 juta. Oke, kita tulis ya. Si A, aduh, my pen, nanti dulu saya ambil, bentar, sebentar. Ulangi ya. Si A, nih, kelihatan nggak? Please. Si A membeli barang X ke B seharga 100 juta. Kredit 1 tahun. Ya, menjanjikan jika si A bisa melunasi 6 bulan lebih cepat ada cashback 5 juta. Nah, jadi begini, nggak usah pakai itu deh. Si A membeli barang X kepada si B seharga 100 juta, kredit 1 tahun. Udah deh, jangan pakai ini, kita pakai yang aktual aja ya. Semisal saya kredit mobil seharga 100 juta ya kepada Anda gitu. Saya beli mobil 100 juta, kredit 1 tahun. Nah, si penjualnya itu ngejanjiin kalau semisal saya bisa ngelunasin dalam waktu 6 bulan, saya dapat cashback 5 juta. Berarti kan total yang tadinya 1 tahun saya harus melunasi beberapa cicilan sebanyak 100 juta. Karena saya dalam waktu 6 bulan saya sudah lunas, saya dapat cashback 5 juta. Otomatis saya beli mobil harga cuman 95 juta. Ya. Menurut pendapat jumhur, hakikat dari transaksi yang terjadi, saya membeli barang mobil dengan harga berbeda untuk masa cicilannya berbeda. Harga 95 juta untuk masa cicilan 6 bulan. Yang kedua, harga 100 juta untuk masa cicilan 1 tahun. Sehingga selisih nilai 5 juta merupakan pengganti dari masa percepatan cicilan selama 6 bulan. Dan menurut ulama Hambali, percepatan maupun keterlambatan cicilan tidak boleh digantikan dengan uang dijual. Jadi gimana ya? Kita lanjutin aja dulu deh. Ibnu Rusyid Malikiyah menyimpulkan taklil ini alasan yang menunjukkan hukum dalam pernyataannya. Inti alasan ulama yang melarang dakwah ta'ajal, sebab ini serupa dengan tambahan karena penundaan yang disepakati haramnya. Sisi miripnya, dalam kesepakatan ini, pelaku akad menetapkan adanya bayaran untuk waktu pelunasan cicilan, bidayatul mujtahid, karena disegerakan lebih baik daripada yang tertunda, dan potongan itu tidak akan dia dapatkan ketika melakukan akad, sehingga sebanding dengan potongan harga yang dia berikan kepadanya, dan itu sebagai pengganti dari penundaan bayaran, dan itu haram. Menurut Al-Inayah Syarh Hidayah 12 atau 94 atau ya, boleh membuat kesepakatan potongan pembayaran cicilan
dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat dan satu keterangan dari Imam Asy-Syafi'i. Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah 1/478. Alasan Ibnul Qayyim yang membolehkan hal ini karena kesepakatan ini kebalikan dari riba. Dalam transaksi riba, waktu pelunasannya ditambah dan nilai hutang dinaikkan. Ibnul Qayyim mengomentari taklil yang disampaikan jumhur karena kesepakatan ini kebalikan dari riba. Dalam transaksi riba, ada tambahan pembayaran sebagai ganti dari penundaan. Sementara kesepakatan ini bentuknya mengurangi beban pembayaran sebagai ganti dari pengurangan waktu pelunasan. Beliau juga membantah pendapat jumhur yang melarang dengan alasan itu mirip riba, kata Ibnul Qayyim. Mereka yang mengharapkan kesepakatan ini mengkiaskan kesepakatan ini dengan riba. Padahal sangat jelas perbedaan antara orang mengatakan lunasi sekarang atau ditunda dan ada ribanya, dengan orang mengatakan lunasi segera, nanti saya kasih potongan 100.000. Bagaimana ini bisa disamakan? Sehingga tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya, tidak pula ijma maupun kias yang sahih. I'lamul muwaqqi'in 3/359. Ketiga, ketentuan ini dibolehkan khusus untuk akad mukatabah, sementara untuk akad yang lain tidak dibolehkan. Ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Dalam salah satu riwayat, akad mukatabah adalah menjanjikan budak untuk merdeka jika bisa membayar sekian dinar selama rentang waktu sekian. Dianjurkan jika bisa melunasi lebih cepat untuk diberi potongan, karena berarti menyegerakan pembebasan budak yang itu dianjurkan. I'lamul muwaqqi'in 3/359. Tarjih. Beberapa lembaga fatwa kontemporer seperti Lajnah Daimah, Baitut Tamwil Kuwait, dan Majma' Al-Fiqh Al-Islami, konferensi fikih di bawah Al-Muktamar Al-Islami pada Muktamar ke-7 tahun 1412, mereka membolehkan kesepakatan adanya potongan karena percepatan pelunasan cicilan dakwah ta'ajal. Pertimbangan terbesar mereka adalah bahwa dalam kesepakatan ini tidak ada riba sama sekali. Justru ini kebalikan dari riba, sehingga hukum asalnya dibolehkan. Demikian, wallahu a'lam. Gimana ya? Ini sumbernya tuh dari alifta.net atau Fatawa. Saya nggak mau nyalahin ya, cuman ini nih ya, coba kita bacain lagi ya yang terakhir. Pertimbangan terbesar mereka adalah bahwa dalam kesepakatan ini tidak ada riba sama sekali. Justru ini kebalikan dari riba, sehingga hukum asalnya dibolehkan. Sebenarnya riba boleh apa enggak sih? Kalau alam ya, kita sama-sama belajar, sama-sama ya udah gitu. Kita boleh nyari fatwa-fatwa yang lain yang mungkin bisa kalian dapat jadi pegangan. Kalau saya pribadi saya gitu ya, kalau untuk masalah piutang sama bank, insya Allah, dan saya meminta kepada Allah agar saya jauh dari hutang-hutang piutang, terutama sama yang bank-bank kayak gitu. Naudzubillah, karena kita nggak pernah tahu gitu ya. Sekarang kan saya pernah pernah diajarin gitu jualan kredit. Jadi kredit itu belum tentu riba, teman-teman sobat ya. Kredit itu belum tentu ada ribanya. Jadi yang kredit itu tuh ya
semuanya itu tergantung pada kesepakatan awal sih ya. Emang bener kesepakatan awalnya itu kayak apa gitu, yang dimaksud kredit itu kayak apa gitu. Semisal gini, kalau saya pernah diajarin gini ya, Nur, gimana ya, saya minjem uang dong ke kamu gitu. Semisal saya minjem uang ke kamu 12 juta, atau gini aja wis, Nur, saya tolong dong kamu beli motor, terus kamu kreditin ke saya, tapi jangan pakainya yang kredit, jangan pakainya yang gimana ya, jadi untung-untungan gitu. Jadi saya semisal beli motor 12 juta nih, terus saya kreditin ke temen jadi 15 juta. Nah, itu tuh selama 1 tahun gitu ya, selama 1 tahun. Jadi ya udah, itu udah keuntungan gitu. Kalaupun itu mau masuknya langsung dilunasi gak ada dalam waktu 1 tahun, ya tetap 15 juta. Kalaupun itu tetap 1 tahun, ya tetap 15 juta. Paham gak? Iya, itu pokoknya lah. Jadi entah itu saya mengkreditkan atau apa ya namanya ya, cash ataupun kredit, tetap harganya segitu. Itu insya Allah yang nggak masuk riba. Jadi yang tadi yang dimaksud yang IG yang tadi ya, saya ulangi. Jadi yang cashback kayak gitu tuh sebenarnya itu tuh kayak bukan termasuk riba, tapi kebalikannya dari riba gitu. Jadi gimana sih, saya juga bingung. Intinya tuh kayak, kan kalau semisal riba nih 1 tahun, kredit semisal 1 tahun gitu ya, 1 tahun. Kalau semisal ada penundaan, berarti kan otomatis itu kan ada denda ya. Sedangkan kalau cashback itu kamu kredit 1 tahun, tapi kalau kamu lebih cepat ngelunasi, saya dapat bonus gitu. Jadi kan ya nggak jauh beda kalau menurut pemahaman saya gitu. Jadi ya udahlah, kalau yang masalah cashback nggak usah, kecuali mungkin kalau ada kesepakatan kali ya. Aduh, wallahu alam deh, wallahu alam. Ya Allah, semoga Allah mengampuni kita semua, semoga kita semakin diberikan hidayah ya, dan kita dijauhkan dari hutang piutang atau sesuatu yang kredit, dijauhkan dari riba, karena riba itu naudzubillah ya, hukumannya itu ya Allah, jangan sampailah. Semoga kita semua selalu dilindungi sama Allah. Sebarkan walaupun cuman satu kata atau satu ayat ya, yang penting itu baik buat kita semua. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya, dan share. Jangan lupa cantumkan sumbernya, karena saya juga begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.